I'm back, baby. Kok bisa? Ya elah, pakai nanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Arjanta Pratama dari kelas RA1 MSTM. Nah, saya akan merangkum 6 materi dari seminar MK Seminar Sumber Daya Manusia. Yang pertama di sini ada globalisasi manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama pengertian globalisasi manajemen sumber daya manusia, yang kedua faktor yang mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia, yang ketiga tantangan globalisasi manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat strategi menghadapi globalisasi manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini pengertian dari globalisasi MSDM, menurut Arisko dan kawan-kawannya pada tahun 2024, globalisasi merupakan proses yang membuat dunia bisnis menjadi lebih terbuka dan kompetitif karena semakin berkembangnya ekspansi internasional dan lintas negara, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis global. Globalisasi juga membuka peluang bagi perusahaan memperluas pasar, meningkatkan kerjasama internasional, serta memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain memberikan peluang, globalisasi juga membawa berbagai tantangan bagi organisasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan harus mampu mengelola tenaga kerja yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, serta sistem kerja yang berat. Hal ini menuntut adanya manajemen sumber daya manusia yang efektif dan strategis agar organisasi mampu menghadapi perubahan global dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dengan demikian, globalisasi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kembangan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi modern. Nah, yang berikutnya itu faktor yang mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia. Yang di sini pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua dengan bisnis global. Yang ketiga mobilitas tenaga kerja internasional. Yang keempat perbedaan budaya kerja, dan yang terakhir bahan lingkungan ekonomi global. Yang berikutnya ada tantangan globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan organisasi dan perusahaan di berbagai belahan dunia. Dengan adanya kemajuan teknologi, meningkatkan kolaborasi internasional, serta akses ke pasar global, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika yang ada. Meskipun globalisasi membuka berbagai kemungkinan bagi organisasi untuk tumbuh dan memperluas cakupan pasar, di sisi lain, globalisasi juga memunculkan berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Dalam menghadapi globalisasi, organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, diantaranya yang pertama perbedaan budaya kerja, yang kedua perbedaan sistem hukum dan ketenaga kerjaan, yang ketiga persaingan tenaga kerja global, yang keempat perkembangan teknologi yang cepat. Yang berikutnya ada strategi menghadapi globalisasi manajemen SDM. Dalam zona globalisasi ini, organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia dengan efisien. Demi dapat bersaing di kancah internasional, globalisasi membawa percepat perubahan dalam sektor bisnis, teknologi, dan persaingan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya sejumlah strategi dalam manajemen sumber daya manusia agar organisasi dapat mengatasi tantangan global dan meningkatkan performa perusahaan. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, organisasi perlu menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia, antara lain yang pertama pengembangan kompetensi karyawan, yang kedua peningkatan kemampuan komunikasi dan bahasa, yang ketiga pengelolaan keberagaman budaya, dan yang keempat pemanfaatan teknologi dalam manajemen SDM. Nah, kesimpulannya dari materi tersebut, proses globalisasi menjadikan dunia semakin saling terkait dalam berbagai aspek, termasuk dalam sektor bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia.
Kemajuan teknologi, peningkatan kerjasama antar negara, serta pembukaan pasar internasional mendorong berorganisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dalam situasi ini, pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar global. Globalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perkembangan teknologi informasi, persaingan di skala global, pergerakan tenaga kerja antar negara, serta variasi budaya kerja. Elemen-elemen tersebut mengharuskan organisasi memiliki tenaga kerja yang mumpuni, profesional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Nah, materi berikutnya yaitu ada tinjauan atau kajian pustaka dan pengembangan model penelitian. Nah, definisi tinjauan pustaka dan pembahasannya yaitu kajian pustaka merupakan bagian integral dan penting dalam penelitian yang berisi uraian mendalam mengenai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pengisi halaman, tetapi digunakan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian memiliki landasan yang logis dan ilmiah. Berbagai hal telah memberikan definisi mengenai kajian pustaka yang memperkaya pemahaman kita tentang konsep ini. Menurut Sugiono pada tahun 2019, kajian pustaka adalah kegiatan mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Nah, fungsi dan manfaat kajian pustaka yang pertama memberikan data teoritis penelitian, yang kedua mengidentifikasi kesenjangan penelitian atau research gap, yang ketiga menghindari duplikasi penelitian, yang keempat membantu merumuskan hipotesis, dan yang terakhir memperkuat kerangka pemikiran penelitian. Nah, sumber-sumber kajian pustaka di antara lain yaitu ada yang pertama buku ilmiah, yang kedua jurnal ilmiah, yang ketiga skripsi, tesis, dan disertasi, dan yang keempat yaitu artikel ilmiah. Oke, yang berikutnya kerangka pemikiran dalam penelitian. Nah, kerangka pemikiran merupakan gambaran yang logis dan struktur mengenai hubungan antara konsep atau variabel dalam penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan teori-teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka sehingga memiliki landasan yang kuat. Kerangka pemikiran memiliki beberapa fungsi penting dalam penelitian yaitu menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara jelas dan sistematis sehingga penelitian dan pembaca dapat memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, mempermudah menyusun model penelitian karena kerangka pemikir menjadi dasar bagi pembentukan model konseptual yang menggambar hubungan antar variabel. Yang ketiga, menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian karena hipotesis disusun berdasarkan hubungan yang telah digambarkan dalam kerangka pemikiran. Nah, di sini ada pengertian model penelitian. Model penelitian merupakan representasi konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti secara jelas dan terstruktur. Model penelitian membantu penelitian memahami bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Menurut Sekaran pada tahun 2016, model penelitian adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Model penelitian biasanya terdiri dari beberapa komponen utama yaitu variabel independen atau X, yang kedua variabel dependen atau yang biasanya dipakai dengan huruf G, dan yang ketiga variabel moderasi atau mediasi. Itu jika ada. Yang berikutnya ada pengembangan model penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Yang kedua, menentukan hubungan antar variabel. Yang ketiga, menyusun kerangka konseptual, dan yang keempat, merumuskan hipotesis penelitian. Nah, kesimpulan presentasi pada materi ini yaitu kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari penelitian ilmiah. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis yang kuat dalam penyusunan penelitian, sehingga penelitian tidak dilakukan secara
spekulatif tetapi memiliki dasar yang logis dan ilmiah. Melalui kajian pustaka yang mendalam, penelitian dapat memahami konsep teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi peluang untuk melakukan penelitian yang memiliki kontribusi baru. Selain itu, pengembangan model penelitian juga merupakan tahap yang krusial dalam penelitian, karena model penelitian menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti secara jelas dan terstruktur. Model penelitian membantu peneliti dalam menyusun hipotesis yang berbasis teori serta mempermudah proses analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Dengan adanya kajian pustaka yang kuat dan model penelitian yang jelas, penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan memiliki dasar ilmiah yang kokoh, sehingga dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan. Oke, yang berikutnya di sini ada orientasi karyawan dan staffing karyawan. Nah, di sini sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Tanpa SDM yang kompeten, organisasi akan sulit mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM perlu dilakukan secara efektif melalui proses manajemen yang tepat. Salah satu proses penting adalah staffing, yaitu meliputi perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Setelah itu, perusahaan melaksanakan orientasi karyawan untuk memperkenalkan lingkungan kerja, tugas, aturan, dan budaya organisasi agar karyawan baru dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, di sini ada pengertian orientasi karyawan menurut Balai. Menurut Dessler pada tahun 2013, orientation is the process of providing new employees with basic background information about the firm. Ini mencakup pengenalan terhadap visi, misi, struktur organisasi, budaya kerja, hingga peraturan yang berlaku. Menurut Shimamura pada tahun 2024, orientasi karyawan adalah proses untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap organisasi dan pekerjaannya, yang bertujuan untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja secepat mungkin. Program orientasi karyawan baru adalah program yang bertujuan memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja di sekitar tempat kerja. Poin penting yang disampaikan kepada karyawan baru tersebut adalah pengenalan tentang letak geografis, budaya, sosial, ekonomi, infrastruktur, fasilitas umum, yaitu ada olahraga, keagamaan, kemasyarakatan, peraturan tentang kehidupan di lingkungan dormitory, dan motivasi kerja. Nah, tujuan, manfaat, dan dampak orientasi karyawan. Tujuannya menurut Mukijat pada tahun 1991 adalah sebagai berikut. Memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. Yang kedua, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru. Yang ketiga, memberi kesempatan pada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Yang berikutnya ada manfaatnya. Yang pertama, mengurangi perasaan yang untuk diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Dan yang ketiga, program orientasi juga dapat mempercepat. Oke, yang berikutnya ada pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi, dan kepuasan kerja. Nah, di sini hubungan tenaga kerja itu adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerjaan menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk kerja yang pada dasarnya memuatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Unsur hubungan kerja yang pertama di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu sesuai perjanjian. Karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja.
Yang kedua, upah. Setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan bank. Dalam hubungan kerja, upah adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Yang ketiga, perintah. Di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artinya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak lain berwajiban untuk melaksanakan perintah. Tujuan pemeliharaan hubungan kerja yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan loyalitas, memberikan kenyamanan, kurangi konflik, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Serikat karyawan. Yang pertama, serikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan memperoleh kompensasi yang adil dan layak dari perusahaan yang mempekerjakannya. Yang kedua, serikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan diberi kondisi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, serikat karyawan memperjuangkan karyawan memperoleh haknya secara adil. Yang keempat, serikat karyawan melindungi karyawan dari tindakan sewenang-wenang manajemen perusahaan. Yang berikutnya, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan SDM pada tanya bahwa semakin besar suatu organisasi akan kompleks hubungan antar individu dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Hal ini akan berlainan manakala kita mengamati hubungan antar individu pada perusahaan kecil. Hubungan mereka di sini masih nampak kekeluargaan atau kurang formal. Seringkali antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu terjadi kesenjangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengaktifkan fungsi integrasi, yaitu seluruh aktivitas untuk memahami model dan sifat-sifat karyawan sekaligus mengetahui kebutuhan mereka. Program pemeliharaan SDM, yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuannya yaitu melindungi karyawan dari kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, program pelayanan karyawan, bantuan kesejahteraan, yaitu pinjaman, transportasi, atau koperasi, kegiatan rekreasi dan olahraga, fasilitas penunjangan kerja. Tujuan program yaitu meningkatkan semangat dan loyalitas karyawan, menurunkan obsesi dan turnover, serta memperbaiki hubungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ketiga merupakan instrumen yang memproteksi pekerjaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Yang tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dan berikutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi dalam dunia kerja adalah suatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Terdapat dua macam motivasi kerja, di antaranya yang pertama, motivasi finansial, dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbal finansial kepada karyawan. Dan yang kedua, motivasi non-finansial, dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal seperti penghargaan, pendekatan manusia, dan lain-lain. Yang berikutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan yang didasarkan pada perbandingan antara harapan dengan kenyataan yang diterima. Pengertian kepuasan kerja menurut para ahli yaitu menurut Locke pada tahun 1995, kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Faktor kepuasan kerja yaitu yang pertama, kondisi kerja. Artinya jika seluruh kebutuhan seorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan atau dari lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Yang kedua, peraturan budaya serta karakteristik ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kompensasi dari pekerjaan yang seimbang. Yang keempat, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Berikutnya ada dampak kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja meningkatkan produktivitas karyawan dan karyawan kerja lebih optimal. Loyalitas dan komitmen, karyawan lebih setia pada perusahaan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke, berikut saja semua dari rangkuman yang saya berikan dari seluruh mata kuliah seminar sumber daya manusia. Untuk memenuhi tugas tersebut, saya akan Rajata Pratama pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.